Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Sehat, Bu. Oh, Alhamdulillah. Untuk pertemuan hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Agung Maulana, Bu. Agung Maulana. Agung Maulana kenapa? Tidak tahu, Bu. Tidak ada kabar. Baiklah. Baiklah, untuk membuka pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya kita secara bersama-sama mengucapkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Apakah sudah ada yang tahu kita hari ini akan belajar apa? Belum tahu, Bu. Baiklah, kita belum tahu. Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang materi kita pembelajaran kita hari ini adalah tentang unsur pembangun teks cerpen. Nah, unsur pembangun teks cerpen, sebelum itu kalian harus mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar yang harus kalian capai pada materi hari ini. Kompetensi dasar yang kalian harus capai adalah 3.5. Mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen yang dibaca atau didengar. Nah, itu adalah kompetensi dasar yang harus kalian capai hari ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Apa itu teks cerpen? Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Cerita pendek, Bu. Betul. Cerita pendek. Itu adalah singkatan dari cerpen. Untuk lebih dalam lagi, Ibu akan menjelaskan apa itu cerpen. Jadi, cerpen adalah salah satu bentuk karya sastra prosa yang bersifat fiksi dan memiliki satu konflik dalam ceritanya, berbeda dengan novel maupun novelet. Cerpen memiliki isi yang lebih sedikit, cerpen juga berisi tidak lebih dari 10.000 kata pada umumnya. Cerita pada cerpen bisa memberikan kesan dominan dan berkonsentrasi pada permasalahan satu pokok. Menurut dalam cerpen tidak ada cerita hingga 100 halaman. Nah, jadi cerpen itu adalah salah satu bentuk karya sastra yang bersifat fiksi dan memiliki satu konflik dalam cerita. Berbeda dengan novel ataupun novelet. Dan isinya itu lebih sedikit. Atau cerpen yang tidak lebih dari 10 kata. Dan cerita atau permasalahannya itu hanya satu pokok. Dan cerpen itu tidak sampai 100 halaman seperti novel yang lainnya. Tidak sampai berlembar-lembar halaman dan lainnya. Selanjutnya, kita akan masuk apa saja sih unsur pembangun dalam teks cerpen. Unsur pembangun dalam teks cerpen ada dua. Yang pertama unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apa sih unsur ekstrinsik dan unsur ekstrinsik? Nah, jadi unsur intrinsik adalah unsur pembangun dalam cerpen. Unsur intrinsik, unsur penting yang tidak boleh dilewatkan dalam karya sastra. Komponennya terdiri dari tema, tokoh atau penokohan, alur cerita, latar, gaya, bahasa, sudut pandang, dan amanat. Nah, jadi unsur intrinsik ini adalah
komponen yang tidak boleh dilewatkan dalam sebuah karya sastra karena komponen ini terdiri dari tema, tokoh, penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, dan sudut pandang dan amanat. Apa saja komponen-komponennya? Yang pertama ada tema, yang kedua ada penokohan, yang ketiga ada alur, yang keempat ada latar atau setting, yang kelima ada gaya bahasa, yang keenam ada sudut pandang, yang ketujuh ada amanat. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama dimulai dari tema. Apa sih itu tema? Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Baiklah. Jadi tema itu merupakan ide atau gagasan dari yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dari cerpen. Nah, jadi tema ini merupakan gagasan dasar untuk melatar belakangi untuk suatu cerita dalam cerpen. Selanjutnya, penokohan. Penokohan ini merupakan cara pengarang menggambarkan atau mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Penokohan cara pengarang ini misalnya dalam karakter atau wataknya seperti protagonis, tritagonis, atau antagonis. Dan itu adalah penokohan dalam suatu tokoh-tokoh cerita. Selanjutnya ada alur. Dalam sebuah cerita pendek tentunya ada yang namanya alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan. Sebab akibat atau bersifat kronologi. Nah, alur ini adalah sebagai pengembang cerita yang berhubungan dengan sebab akibat yang bersifat kronologi atau kronologi. Latar atau setting meliputi tempat, waktu, dan peristiwa yang digunakan dalam suatu cerita. Jadi dalam cerita pendek itu tentunya ada tempat, waktu, peristiwa yang digunakan dalam suatu cerita. Nah, gaya bahasa. Dalam menguatkan suatu cerita pendek tentunya sangat penting namanya gaya bahasa. Gaya bahasa dan cerita ada penggunaan bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan interaksi antara sesama tokoh. Nah, dengan gaya bahasa ini akan tercipta hubungan dan interaksi sesama tokoh. Bahasa yang digunakan misalnya memiliki peran antagonis dan memiliki peran protagonis. Gimana cara tentunya peran antagonis dan protagonis itu nadanya berbeda, cara dialognya pun itu berbeda. Selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang merupakan strategi yang digunakan oleh pengarang cerpen untuk menyampaikan cerita. Amanat. Amanat pasti sudah tahu ya. Amanat itu pesan yang hendak disampaikan pengarang. Amanat dapat cerpen umumnya bersifat tersirat. Baiklah, sebelum itu masuk ke unsur intrinsik, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik. Kita akan masuk ke apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik yaitu merupakan unsur intrinsik yaitu unsur dari luar yang juga mampu mendukung dan mempengaruhi sebuah cerita pendek melalui nilai-nilai ingin disampaikan oleh penulis. Nah, jadi unsur intrinsik ini dari luar yang mampu mendukung mempengaruhi sebuah cerita pendek melalui nilai-nilai yang disampaikan oleh penulis. Nah, apa saja sih yang melatar bagian dari unsur intrinsik? Yang pertama adalah latar masyarakat. Latar masyarakat ini adalah unsur intrinsik cerpen yang mengacu pada unsur intrinsik cerpen yang mengacu pada lingkungan sosial, budaya, ekonomi, politik, hingga ideologi suatu negara. Selanjutnya adalah latar belakang pengarang. Nah,
Latar pengarang ini adalah unsur intrinsik cerpen yang mengacu pada informasi seputar penulisannya. Biasanya meliputi latar belakang aspek-aspek kehidupan atau pengalaman pribadi penulis. Selanjutnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen yang itu yang pertama adalah nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Nah, itu adalah beberapa bagian unsur dari intriksi. Yang pertama tadi adalah latar belakang masyarakat, yang kedua adalah latar belakang pengarang, yang ketiga adalah nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen, dan bagian-bagiannya yang pertama adalah nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Dari yang Ibu jelaskan di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baiklah, kalau begitu Ibu ingin bertanya kepada Berta. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, Bu. Ya, Ini silakan. bagaimana cara menentukan sebuah cerpen itu dapat dikatakan baik, Bu? Baik, pertanyaan yang sangat bagus ya. Bagaimana cara menentukan sebuah cerpen itu dapat dikatakan baik? Untuk menentukan apakah sebuah cerpen dapat dikatakan baik itu ada beberapa kriteria yang dapat dipertimbangkan. Pertama ada plot. Plot ada cerita yang harus menarik dan memiliki alur yang teratur, karakter-karakter dalam cerpen yang juga sebaiknya terasa nyata, memiliki perkembangan yang konsisten. Gaya penulisan yang digunakan, pengarang juga haruslah kuat, mampu memikat pembaca. Selain itu, tema cerita sebaiknya relevan atau yang relevan itu yang sering terdengar gitu, sering atau tidak jauh dari lingkungan kita. Dan dapat memancing pemikiran pembaca. Dan terakhir kesimpulan cerpen sebaiknya dapat memuaskan dan memberikan pemahaman yang jelas kepada pembaca. Dengan mempertimbangkan kriteria tersebut, Anda dapat memilih suatu cerpen itu dapat dikatakan baik atau tidak dari menentukan sebuah cerpen itu baik dikatakan atau tidak. Karena kualitas cerpen itu bersifat subjektif, karena setiap orang itu memiliki pendapat yang berbeda atau variasi yang berbeda bagi pembaca yang lainnya. Baik, Berta, apakah sudah dapat dipahami? Saya sih, Bu. Baik, jika sudah dapat memahami, Ibu ada sebuah tugas. Tugasnya adalah tentang carilah sebuah cerita pendek, kemudian analisalah menggunakan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, kalian nanti cari dimanapun, mau dicari di buku ataupun cari di internet, dimanapun itu banyak sekali cerita pendek. Dan kemudian kalian analisislah menggunakan unsur intrinsik atau ekstrinsik. Nah, itu adalah tugas kalian minggu depan. Silakan dikumpulkan. Jangan lupa buat tugasnya ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Dari yang kita sudah ajarkan tadi, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ke Penyananta? Baik, kesimpulan kita pada pagi hari ini yaitu mengenai unsur-unsur pembangun, yaitu satu, tema, kedua, penokohan, ketiga, alur, keempat, latar, kelima, gaya bahasa, keenam, sudut pandang, dan ketujuh, amanat. Ya, itu tadi betul sekali. Jadi kesimpulan kita hari ini sudah mempelajari tentang unsur pembangun teks cerita.
baik itu dari pengertian, baik itu dari bagiannya, baik unsur pengertian dari unsur ekstrinsik bagiannya, yaitu tema, tokoh, alur, latar, gaya bahasa, dan sudut pandang, amanat, serta unsur ekstrinsiknya, yaitu latar belakang masyarakat, yang melatar belakangi pengarang dan nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah cerita cerpen. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk materi hari ini. Untuk materi hari ini, Ibu akhiri ya. Ibu akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan. Sebelum itu, marilah kita melapaskan lapas alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, mungkin Ibu itu saja. Ibu mohon maaf bila ada salah kata. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.